Ternyata, seharusnya Indonesia sudah bisa memiliki jet tempur hasil kerjasama dengan Korea Selatan, yakni KF-21 Boramae. Pesawat itu masih ditahan Korsel dan belum dikirimkan ke Indonesia karena beberapa hal. Hal itu mengejutkan publik penerbangan karena menandai masih ada beberapa masalah yang belum diselesaikan antara Korsel dan Indonesia. Sejauh ini sudah berhasil memproduksi prototipe KF-21 Boramae kelima. Pesawat kelima itu seharusnya bagian dari milik Indonesia dan sudah dikirimkan. Lantas, apakah alasan Korea Selatan menahan jet tempur Indonesia tersebut? Setelah ini kita kupas satu persatu. Menurutnya, keputusan tersebut berasal dari keterlambatan pembayaran Indonesia dan kerjasama yang sempat goyah dalam proyek bersama itu. Seperti dilaporkan Bulgarian Military, masalah ini diumumkan secara diam-diam awal tahun ini. Perkembangan ini memicu pertanyaan tentang masa depan kolaborasi pertahanan internasional dan meningkatnya ambisi Korea Selatan sebagai pemain senjata global. Apa yang tampak seperti kendala keuangan yang sederhana, terungkap pada kisah yang lebih dalam tentang keuntungan teknologi, manuver geopolitik, dan sifat rapuh dari kemitraan multinasional itu. KF-21 Boramae merupakan jet tempur ramping bermesin ganda yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara pesawat generasi keempat dan kelima. Pengembangan KF-21 dinilai langkah berani Korsel dalam menuju teknologi militer dalam negeri. Pesawat ini diluncurkan pada April 2021 di kantor pusat KAI di Sacheon, dan melakukan penerbangan pertamanya pada Juli 2022. Penerbangan pertama itu menandai tonggak sejarah bagi negara yang secara historis bergantung pada perangkat keras Amerika Serikat dan Eropa. KF-21 dikembangkan melalui kemitraan dengan Indonesia sejak tahun 2010. Program ini bertujuan untuk menghasilkan pesawat tempur multiperan yang hemat biaya dan mampu menggantikan armada yang sudah tua. Sedangkan bagi Indonesia, KF-21 menjadi alternatif modern untuk mengganti Sukhoi buatan Rusia dan F-16. Berdasarkan perjanjian kerjasama, Indonesia akan menanggung 20% dari biaya total pengembangan sebesar 8,8 miliar dolar, sekitar 145 triliun rupiah. Sehingga, Indonesia berkewajiban memasok modal sekitar 1,3 miliar dolar AS, sekitar 21,5 triliun rupiah. Atas kerjasama itu, Indonesia akan mendapat hak transfer pengetahuan dan teknologi, hak produksi, dan prototipe untuk pengujiannya sendiri. Namun, hingga awal tahun 2025, Jakarta baru membayar kurang dari setengah bagiannya dari kewajiban 21,5 triliun rupiah. Sehingga, prototipe kelima KF-21 Boramae yang dikenal sebagai KF-21005 dan seharusnya sudah dikirim ke Indonesia, kini ditahan Korsel. Ini bukan sekadar kisah tagihan yang belum dibayar. Mempertahankan prototipe kelima telah memberikan keuntungan yang tak terduga bagi Korsel. KAI telah membangun 6 prototipe, 4 unit merupakan model kursi tunggal dan 2 model kursi ganda.
6 KF-21 Boramae itu sekarang berada di bawah kendali KAI dan perusahaan itu telah meningkatkan program pengujiannya. Prototipe kelima sudah menyelesaikan penerbangan perdananya pada Mei 2023. Pesawat yang harusnya dikirim ke Indonesia itu juga telah mencatat jam terbang yang signifikan. Dengan mempertahankan prototipe kelima milik Indonesia tetap berada di Korsel, negara itu memperoleh lebih banyak data untuk menyempurnakan avionika F-21. Selain itu, Korsel bisa mengeksplorasi pesawat itu untuk pijakan pengembangan varian lebih canggih seperti KF-21X yang diusulkan. KF-21 lebih canggih itu bisa dilengkapi ruang senjata internal untuk meningkatkan kemampuan siluman. Namun, bagi Indonesia, langkah Korsel menahan prototipe kelima tersebut merupakan kerugiannya berlipat ganda. Indonesia tidak hanya kehilangan pengujian langsung, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk membangun keahlian yang dapat meningkatkan industri kedirgantaraan dalam negeri. KF-21 merupakan perwujudan kemajuan teknik modern yang memadukan keterjangkauan anggaran dengan kemampuan mutakhir. Indonesia sendiri kini sudah mengakuisisi 42 Rafale yang akan mulai didatangkan dari Prancis pada 2026. Setelah merasa proyek KF-21 sukses dan lancar, Korsel berencana untuk mengerahkan 120 jet ini kepada Angkatan Laut Korsel pada tahun 2032. Sebanyak 20 jet pertama akan mulai beroperasi pada 2026. Fleksibilitas jet dan biaya yang relatif rendah menjadi salah satu kelebihan KF-21. Diperkirakan, per unit KF-21 akan dibanderol dengan harga $65 juta AS, sekitar 1 triliun rupiah. Sehingga, KF-21 akan menjadi pilihan yang menarik bagi negara-negara yang mencari jet tempur modern dengan harga lebih murah. Bagi Indonesia, terlibat dalam proyek KF-21 Boramae memiliki taruhan yang tinggi sejak awal. Dengan bergabung dalam program KF-21, Indonesia berharap bisa memodernisasi angkatan udaranya yang saat ini bergantung pada berbagai jet tua yang tidak cocok untuk melawan meningkatnya ketegangan regional di Laut Cina Selatan. Janji transfer teknologi merupakan landasan kesepakatan tersebut yang menawarkan Jakarta jalur untuk memperkuat sektor kedirgantaraannya sendiri melalui PT Dirgantara Indonesia, PT DI.